Dalam menjalani karir Anda, banyak yang ingin punya keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menjalani karir seimbang, tapi juga dalam hidup juga seimbang, hingga akhirnya terciptalah work-life balance. Namun dalam prosesnya kadang ini hanya jadi mitos semata. Kadang pekerjaan yang terlalu hektik sampai tidak bisa untuk menikmati hidup, atau sebaliknya hidup yang terlalu dinikmati sampai karirnya tidak berkembang. Apakah ini benar mitos adanya atau sebenarnya adalah sebuah kenyataan? Kita bahas dalam program Smart Happiness. Selamat pagi Smart Listener, selamat bergabung di hari Jumat ini. Tasya Rustama temani Anda, kita sama-sama menggali inspirasi ya dari narasumber di kesempatan pagi hari ini, motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa bahagia. Seperti Pak Arfan pasti ya. Gimana Pak Arfan? Ya luar biasa bahagia as always. As always. Oke Pak Arfan, sebelum kita bahas topik yang menarik, karena ini jadi idaman banyak orang begitu ya, apalagi Gen Z yang mungkin sekarang mengidam-idamkan work-life balance, di mana mentalnya tetap terjaga tapi karirnya juga tetap meningkat nih. Kita akan bahas ini Pak Arfan, tapi sebelum itu izin dibahas dulu lagu yang membuka kita di pagi hari ini. Silakan, tentang apa tadi Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini lagunya keren banget dari Rag Bone Man. Judulnya adalah Human. Dan lagu ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton, tahu nggak berapa orang? Lebih dari 2 miliar orang. Oh. Yang sudah menonton video di YouTube ya untuk lagu Rag and Bone Man ini ya, lagunya Human. Jadi lagu ini bercerita mengenai ketidaksempurnaan dan keterbatasan manusia. Ya, lagu ini menyampaikan bahwa semua orang terlepas dari situasi mereka memiliki kelemahan dan rentan terhadap kesalahan. Ya, meskipun beberapa orang mungkin menghadapi masalah yang lebih besar, pada dasarnya semua manusia memiliki kesulitan dan pengalaman yang serupa, yaitu menjadi human. Karena itu yang namanya manusia itu selalu menginginkan keseimbangan gitu di dalam bekerja maupun di dalam kehidupan gitu. Karena after all I'm only human gitu. Jadi jangan dipaksa. Saya juga ingin menikmati hidup dan sebagainya gitu. Ya, mari kita lihat syairnya dari Rag and Bone Man ini. I'm only human. I'm only human. Jadi dia minta dimengerti banget gitu ya. Saya itu cuma manusia biasa. Saya punya keterbatasan, nggak bisa diforsir ya, nggak bisa dipaksa kerja terus menerus. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this. Mungkin aku bodoh, mungkin aku buta, berpikir aku bisa melihat melalui ini. And see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Tidak punya dan lihat apa yang ada di belakang ya, aku tidak punya cara untuk membuktikannya, jadi mungkin aku bohong. But I'm only human after all. Tapi bagaimanapun juga aku hanyalah manusia. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Jangan kamu salahkan aku. Take a look in the mirror. Lihatlah ke cermin. And what do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? Lihatlah ke cermin, dan apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihatnya dengan jelas, atau apakah kamu tertipu dalam apa yang kamu yakini? Yeah. Some people got the real problems. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord heaven above. Beberapa orang mendapatkan masalah sebenarnya. Beberapa orang tidak beruntung. Beberapa orang berpikir aku bisa menyelesaikannya. Tuhan langit di atas. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie. Then beg for forgiveness for making you cry. Making you cry. Jangan tanya pendapatku, jangan minta aku untuk berbohong, lalu mohon ampun karena membuatmu menangis. Ya, membuatmu menangis. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Karena bagaimanapun juga aku hanyalah manusia. Aku hanya manusia biasa. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Nah, kira-kira gitu dari Rag and Bone Man ya. Baik, berarti
benar-benar mengencourage bahwa manusia ya tempatnya salah dan juga hilaf. Makanya dia mengencourage itu ya, begitu ya Pak Arfan ya. Bener-bener minta dimaklumi Minta gitu. dimaklumi. Aku manusia, aku punya keterbatasan gitu. Aku nggak bisa diforsir nih kerjanya gitu. Aku membutuhkan yang namanya work-life balance, membutuhkan keseimbangan dalam hidup gitu. Oke, Itu aja. kalau direlated, kalau dihubungkan dengan topik kita di kesempatan kali ini, seperti apa pembahasan kita nantinya Pak Arfan? Ya, kita kan akan membahas mengenai topik yang sangat menarik ya bagi semua generasi sesungguhnya. Apalagi bagi Gen Z, karena Gen Z itu salah satu values yang sangat penting bagi Gen Z itu adalah work-life balance. Jadi kalau Gen Z itu agak kurang suka gitu kalau misalnya atasan itu menghubungi dia minta kerja di luar jam kerja gitu ya. Jadi kenapa? Karena ya manusia kan butuh keseimbangan gitu, nggak bisa dong malam-malam ditelepon gitu ya, lagi weekend nggak ada hujan nggak ada angin, tahu-tahu ditelepon ditanya sesuatu, itu kurang suka sebenarnya. Karena menurut mereka mestinya orang yang profesional itu yang namanya pekerjaan itu ya selesai di jam kerja. Karena kalau nggak begitu, buat apa ada yang namanya jam kerja kan? Kalau semuanya bisa ditanya kapanpun, di hari apapun, lagi libur sekalipun, malam sekalipun, buat apa ada yang namanya jam kerja gitu? Ya karena kalau orang bisa bertanya kapanpun, berarti itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak dikelola dengan baik. Kalau pekerjaan dikelola dengan baik itu mestinya selesai di jam kerja. Mungkin pada saat-saat tertentu ada yang namanya kondisi darurat. It's okay gitu, tapi jangan itu dijadikan sebuah budaya gitu. Kira-kira begitu. Jadi mindsetnya Gen Z itu work-life balance itu adalah sebuah keharusan gitu. Jadi nggak bisa ditawar gitu, karena bagi Gen Z yang namanya mental health juga amat sangat penting gitu. Kan pernah juga kita bahas ya di talk show ini ya, kalau bagi Gen X itu physical health, kesehatan fisik itu lebih penting daripada kesehatan mental. Bagi Gen milenial, Gen Y, kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan kesehatan mental. Tapi bagi Gen Z, kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Nah, itu nanti kaitannya akhirnya dengan work-life balance gitu. Jangan sampai pekerjaan ini mengganggu kesejahteraan aku sebagai manusia. Karena manusia itu bukan hanya butuh kerja kan, tapi juga butuh istirahat, butuh bermain, butuh menjalin hubungan dengan banyak orang, ya berkomunikasi, punya komunitas dan sebagainya gitu. Baik, ini menarik Itu nih Pak Arfan, karena kalau misalnya kita mau benturkan begitu ya, work-life balance ini memang dibutuhkan untuk semua orang mungkin ya, tapi untuk perusahaan, apalagi mungkin bos yang workaholic kayak gitu, ini kayaknya bikin greget gitu kan. Nah, ini gimana Pak Arfan untuk menyatukan? Misal, kalau misalnya kita sebagai manusia ingin menyeimbangkan ini, tapi ternyata perusahaan menuntut lebih. Apa yang bisa kita lakukan agar semuanya bisa tetap terjaga, tapi kita juga tidak terganggu nih mentalnya? Apakah ini benar-benar hanya mitos atau sebenarnya mampu sih untuk kita jadikan sebuah kenyataan di dalam hidup kita? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Dan tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Work-life balance, mitos atau kenyataan? Menurut Anda sendiri, Smart Listeners, bagaimana sih menciptakan work-life balance di dalam hidup Anda? Mungkin Anda ada yang sudah berhasil begitu ya menciptakan hal tersebut. Mungkin bisa bergabung bersama dengan kami dan berkomentar. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih? Jika memang kenyataan, gimana caranya Anda menciptakannya di dalam kehidupan Anda? 0812 11 12 959. Bisa bergabung bersama dengan kami atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Pak Arfan, jadi sebenarnya work-life balance ini mitos atau kenyataan sih? Karena kita kan melihat ya bagaimana sekarang tuntutan pekerjaan yang luar biasa. Belum lagi kayaknya bos tuh senangnya dengan orang-orang yang loyal, yang bisa dihubungi kapanpun, dimanapun, begitu kan, situasi apapun, mau itu cuti kek atau hari libur kek. Nah, ini kan menarik ya, dimana perusahaan menuntut seperti itu, tapi kita juga sebagai manusia membutuhkan adanya keseimbangan. Silakan Pak Arfan.
Ya, terima kasih banyak Tasya. Ada satu asumsi yang sebetulnya perlu dikoreksi Hmm. dari yang namanya work-life balance itu. Work-life balance itu asumsinya adalah pekerjaan itu adalah sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu kesejahteraan kita. Benar nggak? Hmm. Itu kan. Jadi pekerjaan itu harus betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya karena dia berpotensi mengganggu keseimbangan dalam hidup. Asumsinya begitu. Padahal sebetulnya bisa jadi yang terjadi adalah yang sebaliknya gitu. Justru hidup kita itu saking kacaunya hidup kita, tidak punya tujuan, sama pasangan di rumah juga berantem terus, akhirnya pekerjaan jadi terganggu. Jadi balance itu, ketidakseimbangan itu terjadi bukan karena pekerjaan yang mengganggu kehidupan, tapi bisa juga terjadi kehidupan yang mengganggu pekerjaan. Karena banyak masalah, banyak utang, banyak pinjol gitu ya, atau ikut judol gitu ya. Akhirnya pekerjaan jadi terbengkalai. Kemudian hidup kita merasa tidak seimbang, kita merasa resah, susah, gelisah. Berarti dalam kondisi itu sebetulnya yang salah bukan pekerjaan. Justru pekerjaan bagus dong. Pekerjaan membantu kita untuk bayar utang kan gitu ya. Pekerjaan kita membantu untuk kita bisa hidup dengan lebih sejahtera. Tapi karena hidup kita begitu kacaunya, kita merasa kita tidak mendapatkan work-life balance gitu. Yang sayangnya yang menjadi kambing hitamnya itu adalah pekerjaan. Kita anggap pekerjaan kita nih yang begitu berat, sehingga hidup kita jadi begitu berat gitu. Jadi yang ingin saya koreksi ya di awal talkshow kita pada pagi hari ini, kalau bicara work-life balance itu, kan yang diinginkan adalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Ketidakseimbangan itu terjadi bisa karena pekerjaan terlalu banyak, terlalu overload, atau bos terlalu menuntut, atau bos kurang pengertian, sering menghubungi di hari libur, nggak kenal waktu. Itu bisa terjadi. Tapi itu bukan satu-satunya alasan terjadinya work-life balance. Ketidakseimbangan itu juga bisa terjadi karena sebetulnya pekerjaannya baik-baik aja. Tetapi kehidupan kita yang begitu bermasalahnya, begitu desperate-nya, sehingga akhirnya kita merasa kita tidak sejahtera gitu. Kita merasa kita tidak seimbang. Bukan salah pekerjaannya, tapi salah kehidupan kita gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih jujur dan lebih adil dalam melihat masalah. Jadi jangan mengkambing hitamkan pekerjaan, seolah-olah pekerjaan itu yang mengganggu keseimbangan. Bisa saja kehidupan Anda sebetulnya mengganggu keseimbangan, dan Anda kerjanya jadi tidak konsentrasi karena punya banyak masalah dalam kehidupan ini gitu. Baik masalah finansial, masalah percintaan, masalah hubungan dengan orang lain, masalah jati diri, masalah macam-macam gitu. Jadi mari kita belajar lebih bijak untuk melihat gitu. Ini nggak semata-mata pekerjaan loh yang membuat tidak seimbang. Jangan-jangan kehidupan Anda juga berantakan gitu. Itu Tasya. Baik, berarti dibutuhkan refleksi diri begitu ya Pak Arfan ya, untuk bisa mengetahui sebenarnya pusarannya di mana sih. Karena kalau misalnya kita bilang tadi, kalau misalnya merasa terganggu oleh pekerjaan kan part of our life begitu ya Pak Arfan. Jadi bukan sentral dari kehidupan kita begitu kan ya. Kalau adanya ketidakseimbangan berarti ada yang mempengaruhi nih begitu ya. Nah yang mempengaruhi ini apa begitu, harus dicari lagi. Begitu Kak Pak Arfan? Ya, jangan buru-buru menyalahkan pekerjaan. I see. Begitu kita merasa, aduh kok hidup saya jadi begini banget ya, hektik banget, nggak damai, nggak tentram. Biasanya orang langsung menyalahkan pekerjaan. Oh, ini gara-gara pekerjaan. Oh, ini gara-gara atasan. Oh, ini gara-gara tuntutan customer yang nggak habis-habisnya gitu. Yang disalahkan itu selalu pekerjaan ketika hidup kita tidak sejahtera. Padahal sesungguhnya harusnya kita lebih objektif melihat gitu. Lihat satu-satu, jangan-jangan bukan pekerjaannya. Justru pekerjaan Anda menyelesaikan Anda dari masalah loh. Kita punya banyak hutang, alhamdulillah karena kita bekerja, alhamdulillah bisa terbayar. Kita mau nyekolahin anak, sekolahnya juga nggak murah gitu ya, karena mau sekolah yang bagus, alhamdulillah dengan pekerjaan bisa terbayar sekolahnya. Kan justru pekerjaan bisa membantu kehidupan gitu, menjadi lebih sejahtera. Jadi kalau kita merasa nggak sejahtera, well-being-nya kurang, merasa nggak damai, nggak tentram, jangan buru-buru menyalahkan pekerjaan. Bisa jadi memang pekerjaan Anda menjadi penyebabnya, tapi bisa jadi juga bukan pekerjaan, justru pekerjaan menjadi solusi terhadap kehidupan Anda. Justru penyebabnya adalah karena hidup Anda tidak tertata dengan baik gitu.
Itu yang harus kita cermati benar-benar gitu. Karena asumsinya ya ketika kita bicara mengenai work-life balance, asumsinya tuh yang bermasalah itu pekerjaan yang membuat kita nggak balance gitu, bukan kehidupan gitu. Itu asumsi yang perlu dikoreksi sesungguhnya gitu. Itu Oke, Tasya. baik. Bagaimana dengan lifestyle sekarang nih, Pak Arfan? Di mana namanya kita bekerja, kalau dulu ada waktunya begitu ya, 9 to 5 begitu kan, dan itu ke kantor semua, pergi ke kantor semua. Kalau sekarang kan pekerjaannya bisa di mana aja, work from home, work from cafe begitu kan ya, work sambil holiday, ini kan bisa ya. Nah, ini gimana nih Pak Arfan agar kita bisa melakukan itu, tapi juga work life balance-nya tuh tetap terjaga? Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan bagus nih, Tasya. Ini pertanyaan banyak orang juga nih. Jadi, kita seringkali kalau mendengar kata balance itu, maka kita langsung membagi waktu itu menjadi 50-50. I see. Jadi kalau ada waktu, let's say, 24 jam, kan kita tidur berapa? Kita tidur 8 jam ya. Berarti kira-kira waktu tersisa ada 16 jam. Maka kemudian kita membagi 16 jam itu, Tasya. Yang namanya balance itu adalah ya 50% untuk pekerjaan, 50% untuk kegiatan yang lain, kegiatan personal gitu ya, kehidupan keluarga gitu. Jadi kalau begitu, maka dari 16 jam itu 8 jam udah hilang untuk tidur, maka 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat dan lain-lain yang kaitan dengan kegiatan personal. Itu menurut saya kurang tepat gitu. Kalau kita bicara balance itu nggak bisa dihitung sekaku itu, nggak bisa dihitung sesaklek itu gitu. Ya, karena penghitungan-penghitungan seperti itu bisa membuat pekerjaan kita terlantar gitu, karena sangat saklek. Oh, ini udah 8 jam nih, nggak boleh ini waktu saya istirahat, nggak boleh gitu, nggak bisa begitu gitu. Karena kenyataannya juga waktu selama kita di kantor, suka nggak kita mengurus hal-hal yang kaitan dengan pribadi? Terkadang, ya. Nah, kita nggak menyadari itu. Kita nggak merasa itu sebagai sesuatu yang salah gitu. Lah, aku kan juga punya anak, aku kan juga punya istri, punya suami, punya keluarga, punya orang tua, mau diurus semuanya. Nggak mungkin dong aku harus nunggu sampai jam 5, iya kan? Nunggu sampai jam 5 pulang kantor baru aku ngurusin itu. Nggak mungkin dong. Ya kan, urusan anak, urusan sekolah juga udah tutup. Mungkin kita, dalam tanda petik ya, kita mencuri-curi waktu sebenarnya. Selama 8 jam di kantor, dari jam 8 sampai jam 5 sore itu, tanpa niat yang buruk ya, tanpa niat yang buruk sebenarnya dalam tanda petik kita mencuri-curi waktu loh untuk urusan pribadi dan urusan keluarga. Dan waktu itu kadang-kadang cuman buat menghubungi guru di sekolah gitu, nelpon guru. Kita nggak sadar udah habis waktu setengah jam untuk nelpon guru. Ada urusan dengan pasangan misalnya ya, dengan suami atau dengan istri. Sebentar. Aku cuma nelpon 15 menit kok gitu. Ternyata nelponnya sampai 30 menit. Kita kan nggak sadar juga itu. Nggak mungkin deh, saya bilang ya, nggak mungkin orang selama di kantor itu nggak ngurusin keluarganya sama sekali, itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, pasti ada aja gitu. Saya yang laki-laki aja banyak tuh urusan-urusan kayak begitu, apalagi perempuan gitu ya, pasti banyak. Lebih banyak lagi urusan-urusan rumah tangga dan sebagainya yang tidak bisa diselesaikan hanya setelah jam 5 sore, tapi justru di dalam waktu kerja itu. Nah, kalau kita mau main yang kaku-kaku banget, malah jadi repot kan? Ya, jadi pokoknya nggak boleh ya, selama jam kantor kamu nggak boleh urusan keluarga sama sekali ya. Kalau perlu handphonemu ditaruh di locker gitu. Ada loh beberapa profesi gitu ya, seperti telemarketer, di mana kalau dia udah nyampe kantor tuh Tasya, jam 8 sampai kantor itu handphone harus ditaruh di locker. Dan nanti baru bisa diambil setelah dia pulang jam 5 sore, demi menjaga betul-betul saklek gitu. Tapi apa kita mau hidup kita seperti itu? Kan nggak mau kan? Jadi kalau begitu, mari kita bertanggung jawab. Ya bukan mengatakan fleksibel tapi nanti menyalahgunakan, bukan. Tapi mari kita bertanggung jawab dengan mengatakan, oke, ini jam 8 sampai jam 5 ini aku fokus di kantor. Walaupun demikian, mungkin ada saja nanti hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadi yang akan masuk gitu di dalam 8 jam yang pertama ini. Nah, sama saja dong ketika 8 jam yang kedua, dari jam 5 sampai jam 12 malam gitu ya. Itu ya tentu saja bisa saja ada urusan-urusan kantor yang masuk di situ, karena memang hidup tidak bisa dibagi secara kaku seperti itu. Kalau kita mempraktekkan work-life balance itu hanya betul-betul 50-50, 50% kantor, 50% rumah, akan banyak sekali urusan yang terlantar, baik urusan kantor maupun urusan rumah gitu. Jadi jangan sesaklek itu gitu. Marilah kita punya sebuah kebijaksanaan gitu untuk bisa melihat
mana yang perlu, mana yang sedang urgent, mana yang perlu kita lakukan hari ini, mana yang sedang ditunggu oleh customer, mana yang sedang ditunggu oleh atasan gitu. Jangan sampai kita akhirnya membuat orang-orang kapok bekerja sama-sama kita hanya gara-gara kita terlalu melihat work-life balance itu sebagai sesuatu yang 50-50 dalam segi pembagian waktu gitu, Tasya. Oke, I see. Pak Arfan, 2 poin sudah saya dapatkan. Pertama, seputar kita cari dulu masalahnya sebenarnya di mana sih. Emang benar pusarannya hanya di pekerjaan. Kedua adalah bagaimana ya gak perlu sesaklek itu, lebih fleksibel lagi. Namun pertanyaan selanjutnya, jadi balance itu sepertinya apa sih Pak Arfan? Balance itu yang adil itu, yang ideal itu sebenarnya seperti apa? Izin dijawab selanjutnya. Dan kami jeda dulu sejenak ya Pak Arfan dan Smart Listeners, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness, menjawab pertanyaan dari Anda begitu ya Smart Listeners. Nanti akan kami bacakan satu persatu pesannya, jadi silakan bergabung bersama dengan kami.